Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga, teman, kerabat, dan sahabat, Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kullu nafsin sa'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min dzururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajmain. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara takziah ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Andi Darussalam Tabusala. Untayan salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul terakhir penerima mujizat teragung, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita tergolong ke dalam umat yang senantiasa membaca dan mengamalkan kandungan kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan, mengawali acara kita pada malam hari ini kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustadz Aslam SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan mewakili keluarga almarhum Bapak Andi Darussalam Tabusalla yang akan disampaikan oleh Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Atas nama keluarga besar almarhum Haji Andi Darussalam Tabusala, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menyempatkan diri, meringankan langkah kakinya, menyampaikan doa untuk ayah, eyang, kakak, sahabat, dan guru kita semua yang telah wafat dan kembali ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari yang lalu. Kami sungguh sangat berbesar hati. 3 hari begitu banyak orang yang ikut dalam tazkiyah bagi almarhum. Setiap hari lebih dari 200 orang, menunjukkan betapa Bang Salam adalah sosok yang selama ini memang dekat di hati banyak orang. Di hari pertama kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dasaat Latif. Kita tentu masih ingat salah satu yang beliau sampaikan, orang yang ketika lahir bayinya menangis, sementara keluarganya menyambut dengan penuh tawa. Dan orang yang baik ketika dia meninggal, semua orang menangis, tetapi yang tinggal dalam kondisi tertawa. Mudah-mudahan Bang Salam tergolong orang yang seperti itu. Kemudian di dalam kehidupan manusia memang banyak ceritanya. Bahkan pepatah Latin banyak bercerita mengenai soal kematian. Salah satu yang kita bisa pelajari dari pepatah Latin berkaitan dengan kematian itu dikatakan adalah mortuis vivos concede. Dari kematian itu kita banyak, dan dari meninggalnya bangsa memang banyak belajar mengenai arti kehidupan. Kemarin Putri mengatakan kedekatannya dan soal perilaku ayah tercintanya. Bang Salam memang kita kenal sebagai sosok yang multidimensi. Dalam bukunya ditulis dia manusia multidimensi. Satu saat kita bisa melihat Bang Salam sebagai sosok orang yang garang. Tetapi di balik kegarangannya, Bang Salam penuh dengan kelembutan. Bang Salam sering menampilkan sosok yang emosional. Tetapi di balik itu, ia adalah orang yang sangat rasional. Banyak orang mengatakan Bang Salam adalah anak jalanan. Tetapi tidak banyak orang tahu. Dia adalah salah seorang penerima beasiswa di Selandia Baru. Seorang guru saya di Kompas, Pak Louis Iswara, ketika tahu saya sering mewawancarai Bang Salam, dia mengatakan, "Tom, Bang Salam itu teman saya." Loh, kok bisa? Dia teman kuliah saya di Selandia Baru. Tetapi banyak orang tidak tahu. Dan Bang Salam tidak pernah mau mengungkapkan cerita mengenai apa yang pernah dijalani ketika menjalani pendidikan menerima beasiswa di Selandia Baru.
Bang Salam merupakan sosok orang yang penuh rasa setia kawan. Bahkan bagi banyak orang seringkali dianggap terlalu berlebihan. Kalau ada uang di dalam dompetnya dan ada orang lain membutuhkan, Bang Salam lebih baik memberikan uang itu pada orang lain daripada menyimpan untuk dirinya. Bang Salam sosok orang yang tidak pernah bisa diam. Dia sosok orang yang maunya kerja keras. Karena itu ketika kondisinya sudah semakin sakit dan banyak keluar masuk rumah sakit, teman dekatnya Nirwan Bakir merasa iba dan meminta Bang Salam untuk pensiun. Tidak lagi menangani pekerjaan berat berurusan dengan Lapindo. Tetapi Bang Salam menerima. Di balik itu dia selalu menelpon, saya tidak bisa diam, Tom. Saya ini orang pekerja keras. Bagi saya, sakit itu akan semakin sakit kalau tidak bekerja. Dan dia di dalam kesakitannya tetap ingin bekerja. Sosok yang sangat luar biasa. Seperti pepatah Latin tadi, dari kematian kita banyak belajar kehidupan. Dan saya merupakan salah seorang yang banyak belajar dari Bang Salam. Saya memang orang yang bagi sebagian orang menganggap hubungannya lebih pada urusan saya seorang wartawan dan Bang Salam seorang narasumber. Tetapi banyak orang tidak tahu. Tahun 1990-an, satu saat di Salemba, kakak ipar saya, Salman Mataliti. Dan ketika kita bertemu di rumah adik dari kakak ipar saya, dia terkaget. Tom, ngapain di sini? Saya katakan, Ama itu saudara saya. Kalau gitu kita bersaudara. Dan sejak itu hubungan saya dengan Bang Salam lebih dari hubungan seorang wartawan dengan narasumber, tapi Bang Salam menempatkan saya sebagai adiknya. Dan saya banyak belajar dari Bang Salam. Sungguh-sungguh saya merasa kehilangan. Dan saya tahu kemarin kita mendengarkan Bang Hariman bercerita bahwa Bang Salam orang baik. Memang dia orang yang super baik. Dia orang yang super baik. Dan saya bersyukur selalu tinggal di rumah yang tidak berjauhan dengan rumah Bang Salam. Ketika saya tinggal di Bintaro, Bang Salam tinggal di Jalan Kesehatan. Setiap malam ketika saya hendak pulang, saya pasti melewati rumah Bang Salam. Dan rumahnya tidak pernah gelap kalau dia ada di Indonesia. Dan saya selalu mampir sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, kita tidak boleh pulang. Lina, Isa, Sisi, Azizah bahkan masih kecil. Sering saya katakan, Bang, kasihan anak-anak itu. Tidak bisa istirahat, kita ketawa-ketawa terus di ruang tamu. Tidak apa-apa. Mereka di atas semua. Jadi begitulah Bang Salam dengan teman, dan dia sosok orang yang tidak bisa sendirian. Dia selalu ada dan minta didampingi oleh temannya. Dan 3 hari ini kita melihat teman-temannya Bang Salam menemani ketika dia sedang beristirahat, istirahat panjang, 3 hari. 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 3 hari.
Sebagai orang yang memang selalu berbuat baik banyak orang, memang Bang Salam selalu mendapatkan jalan terbaik dalam hidupnya. Ketika harus menjalani cuci darah, beruntung ada Isa yang ginjalnya cocok dengan Bang Salam. Dan memang Isa anak yang paling mirip dengan Bang Salam. Saya kalau melihat Isa, sama seperti lihat Bang Salam. Hanya Bang Salam perempuan, yaitulah Isa. Keras juga, penuh pendirian, dan itulah sosok seorang Bang Salam. Ketika saya diminta untuk membuat buku Manusia Multidimensi, saya tidak bisa menolak karena Bang Salam orang yang terlalu baik. Dan saya kerjakan karena ketika itu kita masih sehat, Bang Salam mengatakan, saya sudah semakin tua tuh, dan saya akan usia 70 tahun. Dan saya ingin usia 70 tahun ditandai juga dengan autobiografi saya. Maka dibuatlah buku yang kedua, Aku dan Tuhanku. Memang setelah menjalani cangkok ginjal, Bang Salam menjadi sosok yang sangat dekat sama Yang Maha Kuasa. Sosok yang saya kagumi karena bacaan Qur'annya sangat merdu, sangat baik, dan tidak pernah ada orang menyangka, orang yang sepintas, yang tadi di awal saya katakan, sepertinya orang yang garang, marah, tetapi orang yang lembut, dan orang yang bacaan Qur'annya luar biasa. Dan terakhir, memang Bang Salam betul-betul lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika buku sudah dicetak, saya masih ingat dengan Samsudin Umar kita bertemu di dekat Kompleks Marinir di Cilandak sambil makan siang. Kita memikirkan di mana buku akan dicetak dan bagaimana membiayai cetak. Saya katakan, Bang, tidak usah dipikirkan, urusan di mana mencetak dan bagaimana mencetaknya itu urusan saya. Dan saya percaya, Tuhan pasti sangat baik kepada Bang Salam dan selalu ada jalan. Sampai buku itu betul-betul bisa dicetak, dan saya berikan pada Bang Salam, dan dia merasa senang sekali. Ulang tahun 70 ditandai dengan buku yang dengan ilustrasi gambar yang begitu baik. Dia berdiri di depan Masjidil Aqsa, dan itulah karakter dari Bang Salam. Hidup memang penuh dengan sesuatu yang kebetulan. Banyak dalam perjalanan hidup kita yang sebetulnya sudah digariskan oleh Maha Kuasa. Saya sungguh beruntung menjadi orang yang mendampingi Bang Salam ketika terakhir dirawat di Rumah Sakit Maun I. Dalam kondisi yang sangat ketat di Singapura, dia hanya bisa datang sendirian, tidak boleh ada yang mendampingi, dan selama 14 hari di karantina di Maun I. Baru setelah hari ke-15, dia bisa keluar, dia beritahu saya, Tom, saya sudah keluar, saya sudah di kamar, kalau begitu saya menjenguk ke kamar. Di kamar kita tertawa berdua, dan seperti Bang Salam orang yang sangat bandel, saya selalu mengatakan, Bang, walaupun sudah cangkok ginjal, tetap Abang harus berhati-hati dalam urusan makan.
Sayang ginjal yang sudah diberikan Isa jangan sampai kemudian ikut juga rusak. Tetapi Bang Salam, orang yang tadi saya katakan bandel, di kamarnya di Rumah Sakit Maun-I, salah satu isi toplesnya itu adalah emping. Dan ternyata saya tanya, dari mana ini emping? Kok bisa masuk ke rumah sakit? Di KBRI ada keponakannya namanya Alfa Sunaria. Dia minta pada Alfa untuk dikirimi emping. Dan karena besok akan pulang, dia katakan, ayo Tom, kita makan emping ini sampai habis berdua. Dan memang betul, sampai emping terakhir dimakan, setelah itu dia tertawa. Dia mengatakan, boleh besok saya pulang, tetapi saya ingin mampir ke kantor, dan saya ingin lihat kantor Tommy. Betul, keesokan harinya, sebelum berangkat ke airport, dia mampir ke KBRI, duduk di ruangan saya, tertawa-tawa sebentar, dia berfoto, dan dia puas, kemudian pulang. Setelah itu, kita selalu berhubungan, berkomunikasi. Terakhir, saya berkomunikasi karena ada satu mimpi dari Bang Salam. Saya ingin di akhir perjalanan hidup saya membuat karya dalam usaha yang saya akan jalani. Dan dia sangat dan berkeinginan untuk memulai bisnis pertanian. Karena itu dia minta ada pertemuan Zoom. Dengan atasnya perdagangan, kita bercerita bagaimana potensi apa yang bisa dikembangkan untuk bisa ekspor produk pertanian ke Singapura. Itulah terakhir saya berkomunikasi secara langsung, setelah itu hanya WhatsApp, sampai tanggal 31 Juli, dia WhatsApp saya, Tom, saya kena COVID lagi. Tetapi saya pasrah dan saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah cobaan yang harus saya terima, dan saya tidak pernah menyesal, dan saya ikhlas untuk menerima semua ini. Karena pada saat itu, yang paling sulit di Indonesia itu adalah kamar untuk perawatan. Saya masih sempat bertanya, Abang, apakah tersedia kamar untuk Abang? Alhamdulillah, Tom, kamar ada. Dan setelah itu, terakhir dia mengirim WhatsApp 31 Juli, sampai akhirnya Samsul hanya memberitahukan kondisinya menurun, Bang Salam sudah di ventilator, dan saya hanya bisa tertunduk, menangis, sedih, berdoa, semoga kakak saya kali ini kembali diberikan mujizat. Sudah terlalu banyak mujizat yang dilewati oleh Bang Salam. Dalam kondisi yang sangat kritis, dia selalu bisa selamat. Saya hanya satu berdoa, mudah-mudahan kali ini juga tetap diberikan mujizat. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tetapi sekali lagi ada kebetulan yang sangat luar biasa. Hari ini kita merayakan atau memperingati 3 hari meninggalnya Bang Salam. Tanggal 20 hari ketiga, tanggal 21 hari keempat, tanggal 22 hari kelima, tanggal 23 hari ke-6, tanggal 24 hari ke-7. Setelah itu, biasanya di rumahnya. Dan tanggal 25 Agustus, itu adalah hari kelahiran Bang Salam. Ulang tahun Bang Salam. Mudah-mudahan ini pertanda yang sangat baik. Setelah hari ke-7 nanti, tanggal 28 Agustus, dia akan kembali lahir di tempatnya yang lebih indah. Selamat jalan Bang Salam. Atas nama keluarga sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dan secara khusus, atas nama keluarga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Grace Telina, kepada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin,
kepada Rumah Sakit Wahidin, dan lebih khusus kepada Profesor Khairani, Dr. Faisal, Dr. Ari, dan semua orang yang dengan penuh keikhlasan, penuh keridoan, merawat Bang Salam sampai kembali ke haribaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho, hidayah, berkah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kebaikan untuk menghadiri tazkiyah Haji Andi Darussalam Tabusala. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan pahala yang setimpal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, goresan hati seorang anak untuk ayahanda tercinta yang akan disampaikan oleh Bapak Depo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan membacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh om kami, dan ini tadi pagi di-share di grup keluarga. Tulisan ini dibuat oleh Pak Irman Yasin Limpo, Pak None, tapi beliau minta kalau bisa tadinya ini hanya untuk keluarga, tapi kami bersama saudara-saudara yang lain melihat bahwa tulisan ini begitu indah, akhirnya kami sepakat untuk membacanya dan saya diberi amanah untuk membaca. Tulisan ini berjudul Badai Pasti Berlalu. Hidup ini bak bermain bola. Pasti ada peluit berbunyi. Ada offside, ada penalti, ada selebrasi, dan pada akhirnya ada sudden death. Turun tangga perjuanganmu, tertapak batin karaktermu, sikapmu yang kokoh tentu tak laik bagi orang yang tak punya sikap. Kau berjuang sampai detik akhir, terkeroyok nalar dan logika. Overland tak mampu membujukmu. Akhirnya amalanmu lah yang melepasmu. Teringat pasti bahwa kau mengucap, badai akan berlalu. Kaukah badai itu? Atau kaukah yang akan berlalu? Hanya kau dan Tuhanmu yang mengetahui. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Selamat jalan Puang Salam. Tulisan ini dari None. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama testimoni sahabat almarhum ADS yang akan dipandu oleh Sisi Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di taziah ini. Testimoni pertama akan disampaikan oleh teman-teman Bapak dari dunia persepak bolaan, yaitu yang akan dimulai dengan Bang Iwan Kurniawan yang mewakilkan dari Arema Indonesia. Kepada Bang Iwan Kurniawan kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Arema sangat kehilangan sekali, kehilangan Bang Andi, karena dia seperti saudara saya. Dia satu-satunya orang yang saya perjuangkan dan berjuang sama-sama untuk membesarkan sepak bola di Malang. Akhirnya sepak bola Arema bisa meraih juara liga. Saya mengenal beliau orang yang baik, humble, selalu menerima setiap keluhan maupun orang-orang yang minta bantuan beliau. Dan beliaunya salah satu orang yang berjuang selama puluhan tahun untuk menjadikan Arema sampai sekarang itu ada. Dan dialah satu-satunya orang yang mau mengeluarkan apapun yang dia keluarkan, baik biaya, tenaga, apapun untuk Arema. Jadi saya tahu betul kita pernah berjuang 30 tahun yang lalu, mulai dari nggak punya apa-apa, kita berjuang sama-sama dengan beliaunya. Dan mungkin saya tidak bisa banyak mengatakan lagi, tapi Arema merasa kehilangan oleh sosok dia. Arema merasa betul-betul terpukul dengan sosok dia. Biarpun dia keadaan sakit, dia masih menanyakan kepada saya bagaimana Arema. Saya ngomong, Bang, sudah waktunya, sudah nggak mikir Arema. Tapi beliau tidak mau, tetap dia selalu ke Malang, selalu menanyakan Arema, Arema, Arema. Seolah-olah Arema itu orang sahabat ataupun rumah kedua bagi beliaunya. Dan pernah sewaktu-waktu dia nggak tidur, ada urusan di Malang pun, dia berusaha untuk ke Malang. Jadi dia tidak mengenal waktu. Jadi saya bersaksi betul-betul dia orang baik. Dan saya mewakilin Arema bahwa sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita. Sekian dan terima kasih. Oleh pemilik atau owner dari Arema Malang. Terima kasih Pak atas doanya dan mohon dibukakan pintu maaf untuk Bapak dari semua tim Arema Malang. Terima kasih. Selanjutnya akan diberikan testimoni dari tim Persija Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bapak Ferry Paulus. Kepada Bapak Ferry Paulus kami persilahkan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan untuk abangku, Bang Andi Darussalam Tabussalam. Semoga dosa-dosa abang diampuni, diterima di sisinya, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Kak Ana, keluarga besar Bang Andi Darussalam Tabussalam, semoga seluruh keluarga agar diberikan keikhlasan dan ketabahan untuk kepergian abang kita yang tentunya sama-sama kita sayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ada senior saya, Mas Tom, yang belum sempat juga berkunjung ke Singapura setelah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, di Singapura. Bang Salam adalah sosok abang, senior, dan juga panutan buat kita semua, di mana semasa beliau hidup, memang kalau untuk urusan sepak bola, saya terlalu banyak pengalaman yang saya hadapi dan saya rasakan bersama-sama Bang Salam. Sebagai abang, banyak sekali nasihat-nasihat yang saya dapatkan, sehingga sudah sangat melekat di dalam pikiran saya. Semasa beliau ada, saya lupa terakhir 2 atau 3 minggu sebelum Bang Salam dipanggil Yang Maha Kuasa, beliau juga sempat berkomunikasi, dan ada beberapa hal yang seperti memberikan satu tanda tentang kepergian beliau. Atas nama pribadi dan keluarga, juga teman-teman keluarga besar Persija tentunya, juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Dan hari ini ada titipan salam juga dari teman-teman di PSSI, karena saya juga masih ada rapat di PSSI, ada Pak Iwan Budianto, ada Pak Haruna, dan juga teman-teman yang lain yang juga tahu saya ada bicara di acara taksiyah 3 harian ini. Mereka juga menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf tidak bisa ikut join, karena memang beliau juga masih, teman-teman masih sedang rapat di Fairmont saat ini. Sekali lagi, kalau tadi Mas Iwan Kurniawan bilang Bang Salam ini adalah orang yang tidak pernah kenal lelah, terutama di dalam mengurus sepak bola. Dan beberapa waktu yang lalu pun beliau sempat berkomunikasi sama saya, persis kata-katanya bahwa, Fer, abang ikutan dong di Persija, bantu apa aja, nggak perlu yang tinggi-tinggi, yang penting abang terlibat. Saya bilang, Bang izin, ampun, nggak pantas abang berada di posisi yang abang minta di mana saja, ya. Karena abang tokoh bola, dan
pakar sepak bola. Jadi seharusnya Abang ada di posisi yang jauh apa yang Abang mintakan ketika itu. Dan syukur alhamdulillah beliau juga sampaikan kepada saya titip salam untuk sepak bola ini. Bagus-baguslah mengurus sepak bola, bagus-baguslah mengurus Persija, bagus-bagus dan baik-baiklah berteman pada seluruh stakeholder Persija, sepak bola Indonesia, agar sepak bola ini satu saat nanti kita sama-sama fair nonton. Timnas Indonesia bisa juara AFF, juara SEA Games, mungkin juara-juara yang lain. Ya, jangan lupa Bang, diajak. Terakhir, sekali lagi atas nama keluarga besar Jakarta, Persija, dan juga seluruh direksi dan komisaris Persija mengucapkan selamat jalan Bang Andis Darussalam Tabusala dan keluarga besar yang ditinggalkan juga kami mengucapkan selalu ikhlas dan tabah, karena saya yakin Bang Salam sekarang sudah berada di sisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada keluarga besar PSSI yang telah menyampaikan salam, rasa terima kasih dari kami sekeluarga. Semoga Bapak insya Allah selalu dikenang oleh PSSI dan dunia persepak bolaan Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan bersama video almarhum Bapak Andi Darussalam Tabusala dalam Perjalananku dan Tuhanku.